Selamat datang di dunia novel. Bab 6246 Keinginan Rusa Ilahi. Pertama-tama, menara garis keturunan kuno ini hanya untuk praktisi seni bela diri, tetapi juga memiliki persyaratan garis keturunan. Jadi mereka yang tidak cukup kuat sebagai kultivator bela diri sebaiknya tidak memasukinya. Lagi pula, tidak ada untungnya masuk. Lebih baik serahkan kesempatan itu kepada mereka yang membutuhkan. Satu hal lagi, Anda memerlukan menara token untuk memasuki menara ini. Jumlah menara token terbatas, jadi hanya beberapa orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan menara token. Namun, menara token dapat dibagikan kepada banyak orang. Jika manfaat diperoleh, mereka yang berbagi menara token dapat didistribusikan sesuai keinginan pemegang menara token. Oleh karena itu, jika Anda bukan anggota kekuatan apapun dan datang ke sini sendirian, jika Anda ingin memasuki menara garis keturunan kuno, saya sarankan Anda melihat apakah ada kenalan dari sekte kuat yang bersedia membawa Anda bersama Anda. Tentu saja, jika Anda bisa pergi dengan kultivator biasa lainnya, itu juga mungkin. Singkatnya, setidaknya harus didasarkan pada 10.000 orang untuk menerima menara token. Setiap orang, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan atau tingkat kultivasi mereka, tidak dapat menerima perintah menara sendirian. Begitu tetua klan surgawi Huang Fu mengatakan ini, semua orang segera mulai berbicara, dan orang yang memiliki pendapat terbesar tentu saja adalah spiritualis dunia. Lagi pula, mereka yang berspesialisasi dalam seni formasi seringkali memiliki bakat seni bela diri yang buruk. Tapi mereka berlari jauh-jauh, tapi tidak bisa masuk ke dalamnya. Mereka pasti mengeluh, tapi karena kekuatan klan surgawi Huang Fu, mereka hanya bisa mengeluh dengan tenang. Kenapa merepotkan sekali? Memang ada yang mencurigakan, kan? Egi bertanya pada Chu Feng. Memang ada sesuatu yang mencurigakan. Klan surgawi Huang Fu ini jelas bukan orang yang seperti itu. Tapi aku belum bisa memastikannya. Chu Feng telah mengamati dengan cermat. Saya ingin mencoba yang terbaik untuk melihat beberapa petunjuk sebelum masuk. Setelah tetua klan surgawi Huang Fu menceritakan situasi umum, banyak tetua klan surgawi Huang Fu berangkat pada waktu yang sama. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan harta karun itu dan memasang penghalang nyata untuk benar-benar menutup apa yang disebut menara garis keturunan kuno. Namun selain pembatas, ada juga ratusan gerbang yang dibuka secara bersamaan. Masyarakat yang ingin masuk bisa masuk melalui pintu gerbang. Dan gerbang itu sebenarnya adalah benda uji yang dapat digunakan untuk menguji kekuatan garis keturunan seorang kultivator bela diri. Seberapa kuat garis keturunannya tidak bisa diukur. Namun mereka yang garis keturunannya terlalu lemah akan diselimuti lampu merah dan ditolak. Kata-kata sebelumnya terdengar bagus, dan saya menasihati para spiritualis dunia untuk tidak ikut campur, namun kenyataannya, saya tidak berniat membiarkan spiritualis dunia turun tangan. Kecuali jika garis keturunan seni bela diri spiritualis dunia cukup kuat, gerbang akan menghentikannya. Hal ini pasti membuat Chu Feng curiga. Bahkan tidak menutup kemungkinan hal ini bisa menjadi jebakan bagi para kultivator. Lagi pula, dalam dunia seni bela diri, yang kuat tidak pernah mempertimbangkan nyawa yang lemah. Chu Feng, ratu ini merasa ada yang tidak beres. Jika tidak berhasil, kami tidak akan masuk. Meskipun kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, kami tidak bisa mempertaruhkan nyawa kami. Egi juga merasakan bahaya. Dan pada saat ini, suara lain terdengar di tubuh Chu Feng, dan itu tercermin di telinga Chu Feng dan Egi pada saat yang bersamaan. Menara garis keturunan kuno juga merupakan harta yang relatif berharga di zaman kuno. Itu adalah rusa ilahi. Melihat rusa ilahi berbicara, Egi berhenti berbicara dan mendengarkan dengan penuh perhatian, berperilaku sangat baik. Adapun Chu Feng,
Seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat hidup dan dia dengan cepat bertanya, "Senior, apakah Anda tahu tentang menara garis keturunan kuno ini? Apa yang dikatakan tetua klan surgawi Huangfu itu benar. Memang ada kekuatan di dalamnya dan dapat membantu garis keturunan. Namun, ada banyak jenis menara garis keturunan kuno. Menara garis keturunan kuno yang cukup kuat akan memiliki peluang untuk memberikan manfaat bagi para pembudidaya bela diri dan spiritualis dunia. Karena dia mengatakannya, sebaiknya para spiritualis dunia tidak masuk. Sangat mungkin menara garis keturunan kunonya berkualitas buruk dan mungkin tidak berguna bagi Anda. Tapi itu belum pasti. Itu tergantung hasil akhirnya. Singkatnya, jika manfaat yang kamu dapatkan di sini lebih lemah dari garis keturunanmu, jangan digabungkan dengan mereka, karena itu akan menurunkan kualitas garis keturunan guntur surgawimu. Tetapi tidak ada yang mutlak. Mungkin saja klan surgawi Huangfu tidak mengatakan yang sebenarnya. Pokoknya, ayo masuk dan melihat, karena menara garis keturunan kuno ditenagai oleh benda aneh dari zaman kuno. Keajaiban langit dan bumi tersembunyi di puncak menara garis keturunan kuno. Jika Anda dapat mencapai puncak dan menemukan keajaiban langit dan bumi, Anda dapat menggunakannya untuk saya berlatih, dan pada saat yang sama, itu bisa mempercepat pemulihan kekuatanku. Kata rusa ilahi. Kalau begitu sepertinya aku harus memasuki menara garis keturunan kuno ini. Chou Feng melihat ke menara garis keturunan lagi. Keraguannya masih ada, tapi dia lebih termotivasi. Chou Feng tahu kekuatan rusa ilahi. Itu adalah kartu truf penyelamat nyawa yang tak terkalahkan. Jika kekuatan rusa ilahi dapat dipulihkan dengan cepat, Chou Feng pasti akan memiliki satu kesempatan lagi untuk menyelamatkan hidupnya, dan dia tentu tidak dapat melewatkannya. Terlebih lagi, Chou Feng merasakan keinginan rusa ilahi terhadap hal-hal langka di dunia. Chou Feng selalu merasa bahwa rusa ilahi tidak hanya memiliki cara untuk melarikan diri, tetapi juga harus memiliki kekuatan lain. Hanya saja rusa ilahi tersebut tidak pernah diperlihatkan atau diungkap. Belum lagi, sejak dia bertemu rusa ilahi, dia telah banyak membantu Chou Feng. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan nyawa Chou Feng berkali-kali. Tentu saja, Chou Feng akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya mendapatkan apa yang dibutuhkan rusa ilahi. Senior, apalagi yang kamu ketahui tentang menara garis keturunan kuno? Jika junior ini ingin masuk, apa yang harus aku perhatikan? Menara token memang bisa memberangkatkan banyak orang dan juga bisa berbagi keuntungan. Tapi nyatanya, semua keputusan ada di tangan pemegang menara token. Jadi, kamu harus memiliki menara token sendiri. Kalau tidak, kamu akan menjadi boneka orang lain. Selain itu, meskipun menara garis keturunan kuno tidak memiliki batasan usia, di zaman kuno, menara ini biasanya digunakan oleh raksasa untuk menilai keturunan mereka. Karena menara garis keturunan kuno ini memiliki ciri khusus. Jika benar-benar bisa diaktifkan sepenuhnya, menara akan menjadi transparan dan semua kondisi di dalamnya akan terlihat jelas oleh orang luar, seperti panggung untuk dinikmati orang. Bahkan penyamarannya tidak akan efektif dan semua orang akan terungkap. Mendengar ini, Egi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bukankah itu berarti identitas Chou Feng akan terungkap? Dia sedikit khawatir. Bagaimanapun, Chou Feng memiliki asal-usul denyut nadi dan darah raja. Ini hanyalah harta karun yang berjalan di mata semua kekuatan. Terlebih lagi, ras kuno sudah memusuhi kultivator masa kini. Jika mereka terungkap di sini, niscaya mereka akan dikepung dan dibunuh. Ini memang berbahaya bagimu. Selanjutnya, meskipun setiap menara garis keturunan kuno memperoleh kekuatan dengan cara yang berbeda, hanya ada satu kekuatan terkuat.
manfaat utama sedang diperebutkan. Jadi meskipun Anda tidak memiliki harta yang mereka idamkan, jika Anda ingin mendapatkan manfaat nyata di sini, Anda ditakdirkan untuk menyinggung klan surgawi Huangfu. Sebaiknya kamu memikirkan baik-baik apakah kamu ingin masuk atau tidak, kata rusa ilahi. Egi baik-baik saja, kemarilah, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Setelah Chu Feng menghibur Egi, dia berkata kepada rusa ilahi, senior, kamu akan selalu ingat untuk membantu juniornya. Karena benda di puncak menara berguna bagimu, aku harus mendapatkannya dengan cara apapun. Saya hanya tidak tahu apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Chu Feng bertanya lagi. Kamu tidak perlu menyanjungku, nak. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Hei, aku tidak mencoba menyanjungmu, aku hanya menyatakan faktanya. Chu Feng tersenyum. Ini mungkin terlihat seperti Anda sedang menyanjung seseorang, tetapi sebenarnya Anda berbicara dari hati. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.